warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video mengenai daily conversation atau percakapan sehari-hari yang ada di Gontor Putra ataupun di Gontor Putri. Kenapa sih saya ingin banget membuatkan video ini? Karena sudah ada beberapa pertanyaan baik di kolom komentar ataupun melalui DM di Instagram. Kak, kalau nggak bisa bahasa Arab, apakah bisa masuk Gontor? Kak, boleh nggak sih kita menggunakan bahasa Indonesia di Gontor? Kak, kalau misalkan nih santri baru nggak bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, apa akan kena hukuman? Nah, selain menjelaskan dan menjawabkan pertanyaan tersebut, di sini saya juga akan memberi kalian kosakata dasar bahasa Arab yang harus kalian tahu dan mungkin bisa kalian gunakan juga ketika kalian menjadi santri baru di Gontor. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, silahkan tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Oke deh, kita sekarang mulai dulu dari sistem percakapan sehari-hari atau daily conversation di Gontor. Jadi, di Gontor itu kita menggunakan bilingual language, yaitu ada bahasa Arab dan ada juga bahasa Inggris. Dimana penggunaannya ini juga ada jadwalnya. Dimana kalau zaman saya dulu, penggunaan bahasa Arab ini akan dilakukan selama 3 minggu dan untuk bahasa Inggris ini akan dilakukan selama 2 minggu. Untuk penggantian jadwal ini akan ada announcement pada hari Jumat. Jadi misalnya sudah menggunakan bahasa Arab selama 3 minggu, maka pada hari Jumat di minggu ketiga akan ada announcement terkait pergantian bahasa, dibacakan langsung oleh bagian informasi atau kalau di Gontor itu sering disebut dengan ismu elang. Penggunaan kedua bahasa ini harus dilakukan pada jadwalnya masing-masing. Jadi misalnya pada saat jadwal penggunaan bahasa Inggris itu artinya kalian wajib menggunakan bahasa Inggris saja dan tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Dan begitu juga sebaliknya, saat jadwal penggunaan bahasa Arab maka kalian wajib menggunakan bahasa Arab. Nah, sedikit cerita nih buat kalian. Dulu ketika saya kelas 3 tuh pernah menggunakan bahasa Arab ketika jadwalnya penggunaan bahasa Inggris. Kalau nggak salah ingat, dulu tuh saya tuh bilang ke temen saya, "Mata anti satu hati umuki." Nah, lalu teman satu jawab, "Rubama filail." Dan tiba-tiba dari belakang tuh ada yang berteriak, "Speak English language please." Dan untungnya kita tuh nggak dapat hukuman dan hanya diperingati saja. Mungkin karena hanya beberapa kata saja dan itu pun suaranya tuh nggak keras. Kalau ada pertanyaan, boleh gak sih Kak kita menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya pastinya tidak. Jadi penggunaan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari itu tidak diperbolehkan kecuali pada saat proses belajar mengajar di kelas, dan itu pun juga harus disesuaikan dengan pelajaran yang sedang dilakukan. Jadi untuk pelajaran-pelajaran grammar, bahasa Inggris itu pastinya ustadzah atau ustadznya akan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang berbasis Arab itu akan menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk pelajaran-pelajaran yang umum seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan pelajaran umum lainnya itu akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan info saja nih buat kalian yang belum tahu apa saja sih yang akan kalian pelajari di Gontor nanti, kemudian bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, kalian bisa cek dan tonton dulu video saya ini, karena di video saya tersebut sudah dijelaskan secara detail. Lalu gimana dong Kak untuk para santri baru yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Nah, khusus untuk santri baru ini akan diberi keringanan selama 6 bulan atau ketika kalian masih duduk di kelas 1 semester 1 atau kelas 1 intensif semester 1. Jadi selama semester 1 ini khusus santri baru akan diberi keringanan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalian bukan berarti bisa bercakap-cakap bebas menggunakan bahasa Indonesia secara fasih. Fasih di sini artinya itu kalian benar-benar menggunakan bahasa Indonesia secara full tanpa adanya potongan-potongan kata baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris.
Jadi, walaupun kalian diberi keringanan, kalian tetap wajib menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, walaupun itu hanya sepotong-sepotong kata atau hanya beberapa kata yang sudah kalian ketahui atau dari kata-kata yang sudah kalian dapatkan di muhadasah pagi. Selain itu, khusus santri baru ini juga akan mendapatkan semacam buku tulis atau notebook kecil, di mana buku notebook ini wajib kalian bawa kemana-mana. Mau ke kantin, mau ke operasi, mau ke minimarket, pokoknya kemana-mana kalian tuh wajib membawa notebook ini. Jadi notebook ini itu akan diisi kosakata-kosakata baru yang baru kalian dapatkan dari muhadasah pagi ataupun kosakata-kosakata yang baru kalian dapatkan. Jadi notebook ini berfungsi untuk mengingatkan dan melatih kalian dalam penggunaan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan tambahan info lagi buat kalian, kalau di tiap asrama atau tiap kamar ini akan ada bagian bahasa yang akan mengingatkan kalian untuk menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan pastinya ini membuat kalian tuh mau tidak mau harus tetap menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Oh no! Tetapi kalian tidak perlu takut karena bagian bahasa yang ada di asrama kalian ini akan menjadi pembimbing kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah atau ada yang bingung, kalian bisa tanyakan atau cerita ke bagian pembimbing kamar kalian. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada bayangan belum mengenai sistem percakapan sehari-hari yang ada di Gontor? Oke deh, setelah ini saya akan langsung lanjut memberikan ke kalian kosakata-kosakata dasar bahasa Arab yang bisa kalian gunakan ketika menjadi santri baru di Gontor. Kenapa hanya bahasa Arab saja? Karena saya yakin bahasa Inggris pasti dari SD saja sudah diajarkan. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian masih bingung, silahkan komentar di kolom komen, atau kalian juga bisa follow dan DM di IG kami di @primaramadani97 atau di @niarajatni. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa kunjungi lonceng notifikasinya, like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.